Nah, jadi kita lanjut lagi ngaji tadi kan. Jadi kalau kita sudah ngerti, sudah paham, ya kan, walaupun sedikit-sedikit mengenai sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah ini, sehingga jangan sampai lagi kita sholat tadi tidak ada artinya. Jangan lagi sampai sholat tadi tidak bermakna. Yang pertama ini aku jelaskan dulu supaya kita nih merasa nyaman di dalam melaksanakan sholat tadi. Ini kan kunci karena kita masih di situ. Jadi rasakanlah begitu kita masuk ke sejadah itu, habiskan diri kita. Jangan ada kita lagi. Yang ada hanya ya pengertiannya tadi. Karena kita habiskan la hayun, la alimun, la qadirun, la muridun, la syami'un, la basirun, la mutakalimun. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, dan tidak ada yang berkata, melainkan illallah, melainkan Allah. Nah, ini kita tekan. Jadi begitu kita masuk ke sajadah, kalau kita sudah di situ, kita sudah tidak ada lagi di sini. Ya kan? Kita sudah tidak ada lagi. Jadi yang mengangkat takbir ini kita rasakan, ini kuasa Allah. Bukan kuasa kita. Sehingga pikiran kita tidak kemana-mana. Tidak lari kemana-mana. Nyata Allah bagi kita. Nyatanya di mana? Di su'aul basiro. Di dalam pandangan rasa hati. Bukan pandangan zahir. Ini yang dikatakan sholat ihsan itu. Nah, disebutkan allazina yazanu mulaku rabbihim. Sesungguhnya orang yang yang disebutkan sholat khusyuk itu, sesungguhnya mereka berasangkanya mereka itu bertemu dengan Allah. Nah, bertemu dengan Allah ini catatan, tidak, bukan dalam bentuk, bukan dalam rupa, ngerti tidak? Bukan dalam bentuk, bukan dalam rupa, tapi dalam rasa, kesadaran kita, rasa kesadaran kita, ya, kesadaran kita yang bergerak ini siapa? Hah? Yang berkata ini siapa? Yang membaca Fatihah ini siapa? Apa kemampuan kita? Tidak. Ini yang perlu di dalam sholat. Jadi begitu kita merasakan ruku ini kita rasa benar-benar yang meruku ini yang punya kemampuan ini, ya kan? Kalau kita itu tadi, kita tidak punya kuasa, tidak mampu kita nak ruku. Yang mampu ruku ini yaitu tadi, yang punya kuasa. Kita tidak ada rasa, tidak ada kuasa. Jadi kita rasakan yang merukukkan ini ya zat Allah. Yang hidup tadi. Tanpa ada yang hidup ini tidak bisa kita ruku. Tanpa ada yang hidup ini tidak bisa kita mengangkat tangan ini. Betul tak? Tanpa ada yang hidup ini tidak ada bisa kita berkata-kata ini. Nah, tidak ada zat hidup dalam diri kita ini, tidak ada yang hidup tadi. Tidak bisa kita merasakan asin, manis, pahit di lidah ini. Nah. Jadi yang bisa merasakan, ya kan? Yang bisa merasakan siapa? Ya zat itu. Zat siapa? Ya zat Allah. Yang wujud itu. Yang kenyataannya, yang nyatanya, zahirnya ada pada kita. Nah, inilah yang kita sholat. Inna Allah. Kita tidak mengakui diri kita Allah, tapi kita fana. Arti fana di sini apa? Kita tidak lagi memikirkan diri kita. Kita hanya khusyuk Allah baik yang ada. Nah itu. Maka dikatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kamu, di situ aku, kata Allah. Nah, di waktu Rasulullah melempar dengan batu, itu Allah sendiri berkata, wa ma romaita walakin Allah. Sesungguhnya, hei Muhammad, bukan engkau yang melempar, melainkan aku yang melempar, kata Rasul, kata Allah. Supaya apa? Nah, ini
supaya jangan sampai ada bid'ah di situ. Jangan sampai Rasulullah merasa. Nah, disitulah kita juga di dalam kita sholat. Ini khusus untuk sholat. Jadi tidak ada lagi kita yang kuasa di sini. Lepaslah kita. Yang ada hanya semata-mata kemampuan Allah. Maka di situ siapa sembah, siapa yang disembah, apa sembah, melainkan ia juga. Itu disebut al-abiduna ma'buduna wahidun, yang menyembah dengan yang disembah satu. Nah, tapi bukan kita mengaku diri kita jadi Allah, jangan salah. Inilah maka dikatakan di wong itu telok di ujung tanduk, bergeser sedikit kafir. Kalau kita mengaku diri kita Allah, kita tidak mengaku diri kita Allah, tapi kita mengaku kita tiada di sini, kita tiada kuasa. Tidak kuasa, yang kuasa siapa? Allah. Kita tidak mampu, yang mampu siapa? Allah. Kalau sudah itu kita tekan terus, akhirnya apa? Panaklah kita. Tidak ada lagi pikiran tentang diri kita, yang ada hanya semata-mata Allah. Maka disinilah la ma'ujudun illallah. Tiada yang mewujud kecuali Allah. Ini yang nak kita tekan. Sehingga sholat kita khusyuk, sehingga sholat kita sah dan diterima. Karena tidak ada yang sholat tuh, yang sholat Allah, sholatullah, sholamullah. Yang sholat itu sebenarnya ya kita di mana kemampuan kita. Nah inilah tauhid, inilah cara mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah itu apa artinya? Tidak, bukan Allah itu esa. Yang disebut, yang dimaksud dengan mengesahkan Allah itu mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Itu yang disebut mengesahkan Allah. Bukan Allah itu esa. Kalau Allah esa lah sudah jelas. Sudah jelas, tidak perlu dipikir lagi, tidak perlu diomongin lagi. Tapi bagaimana cara kita mengesahkan dia? Nah, tidak duduk di kaji sini, tidak duduk belajar ngaji ini, tidak bakal tahu cara mengesahkan Allah. Taunya Allah itu esa. Yang mengesahkan Allah itu segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Hidupku bukan aku yang punya, hidupku Allah. Itu maka dikatakan apa di dalam zikir kita sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hidup dan matiku Allah yang punya kuasa, kita tidak. Ini yang disebut mengesahkan Allah. Cuman orang banyak nyebutnya baik, tapi dia tidak tahu, maka rukun qalbi tidak berjalan. Cuman qauli fi'li. Akhirnya apa? Tidak lengkap hukum. Sedangkan Allah sendiri ngomongkan innallah yanzuru qulubikum. Sesungguhnya Allah yang dipandang Allah itu bagaimana hati kita terhadap Allah. Ada tak yang lain? Maka mafi qalbi ghairullah. Tiada yang lain kecuali Allah di dalam hati ini. Maka dikatakan kalbu mukminin baitullah. Itu dasarnya. Kalau ada yang lain belum. Maka kata-kata orang bijak, kata orang sufi, kata orang tasawuf, aribillah, hatiku hanya Allah. Tidak ada yang lain. Mobil, garasi tempatnya. Bini, tempat tidur tempatnya. Itu apa namanya, duit di berangkas tempatnya. Tidak ada di sini. Kali di sini hanya Allah. Maka dompet hilang ya kantong kosong. Ini tidak kosong. Mobil hilang dompet uang tidak kosong. Ini garasi yang kosong. Tapi kalau mobil ditaruh di sini, hilang mobil, sakit. Di sini sakit. Mau Ayu Ting Ting siapa? Ayu Ting Ting siapa? Maka segala sesuatu jangan di sini. Di sini tempatnya siapa? Allah. Hanya Allah. Nah kalau kita sudah tahu, ini aku juga tahu sebenarnya. Kak Nuri, Pak Nuri, Manggani, Nanang, Pipi, Ilham, Abinang, aku, Mengajung, termasuk Ari. Ini barangnya satu, wahid, esa.
Karena yang ada pada diri kita, yang ada di sini hanya zat Allah, meliputi dari luar dan dalam. A'la bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya zat Allah meliputi. Kalau diumpamakan kabel, kita ini kabel pembungkus, ngerti tidak? Kabel pembungkus. Yang kabel merah di dalam kabel itulah yang menghidupkan kabel itu, ngerti tidak? Yang bisa nyetrum, yang bisa mendatangkan api itu. Nah. Ini box lam 20 watt, ini box lam 5 watt, ini box lam 25 watt. Lampu galau ini. Isi dalamnya apa? Hah? Hanya apa? Setrum api. Teklek mati ke. Mati galau ini. Lampu ini. Lampu ini. Anunya? Sumbernya satu, bawah sana sumbernya. Seperti ini juga kita. Ini harus paham. Maka kalau kita sudah paham ini, sudah memang ngerti, benar-benar di sini ngerti, maka dikatakan kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahku, kata Allah. Ngerti tidak? Kapan sudah paham ini, tidak ada lagi rasa benci dengan wong, rasa iri dengan wong, rasa dengki dengan wong. Karena memandang wong itu memandang diri sendiri. Ini ke dalamnya. Lah bisa kita seperti itu. Nah, baru. Maka Rasulullah dilempar dengan batu, tidak pernah dia balas. Karena dia tahu. Itu. Tidak. Nah. Tidak. Jadi tidak bisa kita nak memakai sifat Rasulullah yang sidik, patona, amanah dan tablik ini kalau kita tidak paham ini. Tapi kalau kita sudah paham ini, insya Allah kalau memang kita duduk inian, tapi ya itu tadi kadang-kadang berat, sangat berat zaman, apalagi zaman sekarang ini. Yang bisa yang menduduk inian seperti siapa? Siapa namanya yang menunggu itu di pinggir sungai itu, Mang? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu, ya kan, diperintahkan memandang tongkat di depan muka dia, jangan bergeser sampai aku kembali ke sini, kata si anu itu siapa? Yang anu punya itu, wali apa namanya itu, lupa aku nyebutnya itu. Sampai 3 tahun tidak bergeser mandang tongkat itu, kira-kira. Saking kepatuh dia apa yang disampaikan oleh gurunya itu. Nah kalau kita sekarang ini habis ngaji ini keluar hilang, lah mulai lagi nyatu dengan alam. Iya, mulai lagi hek wong hekku. Nah ini yang rusaknya. Nah kita ini kalau baca sayang, kalau bisa ini, kalau bisa kaji ini kita bawa dalam kesadaran kita sehari-hari, terus kita rasa terus. Maka dikatakanlah kaji ini berguna dunia dan akhirat. Tidak cuma di akhirat, dunia juga kita berguna. Tuh. Kata dikatakan oleh Allah dalam surat apa nama itu, di ayat apa itu? Fa'almaha fujuraha wa taqwa. Tinggal kita lagi. Allah sudah mengilhamkan kepada jiwa kita ini jalan baik, ini jalan buruk. Nah, kita yang sudah ngaji, kita yang sudah paham ini, kalau masih sempat menghina wong, artinya belum duduk di kaji ini. Lah kita tahu siapa yang bergerak pada diri dia. Yang bergerak pada diri dia, bergerak pada diri aku nih barangnya. Satu. Ini mengkaji ketuhanan. Tuh. Maka ditekankan di situ. Yang pertama sekali apa? Membersihkan
Hati dulu kuncinya. Disebut qad aflaha man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang membersihkan hatinya. Apa keberuntungan orang yang membersihkan hatinya? Nah, itu. Apa yang keberuntungan yang disebut beruntung? Allah kan mengatakan di situ, beruntunglah yang membersihkan hatinya. Apa keuntungan orang yang dapat membersihkan hati? Ya. Orang yang hatinya bersih otomatis mudah dia menerima tentang cahaya ilahi, cahaya kebenaran, cahaya ketuhanan. Mudah dia nerimo pelajaran tentang kebenaran ini, tentang ketuhanan ini. Cobalah kalau kita di sini nih, maaf ngomongnya ahli tegok kalau. Ahli apa namanya, Bang? Kalau nyekek botol. Tidak bakal lah nempel ke idak. Iya. Itu. Karena apa? Hati ini. Dikatakan af'alu nurun fi qalbi. Sesungguhnya hati kamu itu cahaya daripada apa? Nur ilahi. Hati kita inilah. Maka itu tadi. Apa? Innallaha yanzuru qulubikum. Sesungguhnya yang dipandang, yang ditilik oleh Allah pada kita ini apa? Ini. Tuh. Jadi kalau kita paham, ya mudah-mudahan kita di sini mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah kan, mudah-mudahan kita dipaham ke, sehingga kita tadi tenang perjalanan hidup kita tadi, nah, tidak goyang oleh dak katik duit, tidak goyang oleh banyak duit, tidak goyang oleh badan sehat, tidak goyang oleh badan sakit, tenang, seperti Nabi Ayub. Dari harta sebanyak idak. Nabi Ayub tuh nabi kayo dulu itu tuh. Yang paling kayo. Tapi apa dia? Kekayaannya tidak ada arti bagi dia, hanya Allah bagi dia. Kata iblis, iya benar lemah ya Tuhan. Ayub tuh pacak tenang model itu karena hartanya banyak. Nah, coba kalau di hartanya tidak kati. Tidak mungkin dia selalu mengingat kau. Boleh aja Allah. Dihabiskan harta Ayub. Masih Ayub tetap berzikir kepada Allah, tetap ingat kepada Allah, hatinya hanya kepada Allah. Apa kata iblis? Iya, karena badannya sehat. Coba sakit ke? Dinjau oleh Allah penyakit. Sampai apa? Kapan masuk penjara? Ternyata masih ini badan. Oh iya, betul ya Allah. Selama ini aku cak ionian. Rupanya masih belum. Nah, di dalam itulah nekan kaji ini, ditekan. Alhamdulillah tidak ada bergeming. Nyata kodrat Allah, nyata ketentuan Allah. Nyata kalau segala sesuatu ketentuan Allah pada diri kita itulah yang terbaik buat kita. Ini bukan mulut, nyata. Nah, itu. Maka aku ngomong dengan kamu sering ngomongkan. Tidak nyata Allah bagi aku, tidak aku sembah dia. Maham. Tuh. Kasar ngomongnya itu. Tuh. Tidak buat-buat ini. Tuh. Tapi yang catatan nyata Allah di sini jangan kamu salah paham. Bukan dipandang dengan mata zahir, bukan dipandang dengan mata kepala ini. Tapi di sini mata hati itu yang disebut dalam bahasa Arab su'aul basiro, pandangan mata batin. Nyata Allah tuh ya seperti kita ini, kalau memang kamu pahami dengan yang kita sampaikan kaji tadi, ya kan, dan kita rasakan nyata Allah itu nyata sekali. Maka kata Allah, aku nyata, lebih nyata daripada segala sesuatu. Terang, aku lebih terang dari bulan purnama. Nah, karena dia nyebut, katakannya di situ dalam ayat Al-Quran itu, dalam surat Al-Baqarah itu apa disebutnya?
Fa iza sa'alaka ibadiani fa ini qarib, sesungguhnya apabila ya Muhammad, apabila ada yang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat. Nah, di dalam surat Qaf, wa nanu aqrabu ilahi min hablil warid, sesungguhnya aku itu lebih dekat daripada urat nadi kamu. Nah, barang dekat, ngapa nak diingat? Nah, di sini kita ngaji perlu. Barang sudah jelas, sudah nyata. Tinggal ngeyo ke. Nah, tinggal ngeyo ke kok susah nih kan? Ya kan? Jadi balik ke cerita sholat itu bukan, ini kita terus terang aku ngomong. Kita di dalam sholat itu bukan sembah menyembah. Untuk saat ini. Di dalam sholat itu menyatakan Allah. Nanti tidak? Menyatakan Allah. Mak mana dikatakan menyatakan Allah? Ya kita tidak mengingat segala sesuatu. Kita tidak mengingat segala sesuatu. Yang kita ingat, yang kita kita husuk ke, yang kita panak ke, hanya Allah. Maka sampai nyata Allah itu. Nah, yang mana yang disebut nyata bagi Allah? Apabila sudah ada rasa pada diri kita ini. Yang ruku ini siapa? Dengan ruku ini, dengan kemampuan siapa? Lah ada getar hati kita, lah ada rasa di hati kita. Kalau masih belum ada getar, cari. Kalau masih merasa diri kita yang ruku ini, yo, macam mana lah? Dikata ke kage aku ngomong kasarigo, ngomong ke sio-sio sholat tuh. Ya kan? Maka dikatakan, dikata Rasulullah itu, sia-sialah segala amal ibadah kamu tanpa mengenal. Mengenal siapa maksudnya? Ya mengenal Allah, mengenal diri. Karena kita ini yang susah bagi kita ini, yang susah bagi kita ini untuk mengelak. Kenapa? Syirik khafiyun khafi. Ngerti tidak? Syirik yang tersembunyi, yang amat tersembunyi. Kata Imam Ghazali, seperti semut hitam berjalan di batu hitam di tengah malam. Saking kehalusnya. Syirik yang bagaimana? Syirik yang merasa ada diri, merasa ada aku. Nah, kalau syirik jali, syirik nyato, selamat galau. Ya kan? Tidak mungkin wong nak nyembah keris, nak nyembah kuburan, nak nyembah patung. Zaman cak gitu ini hari. Nah, tapi syirik khafiyun khafi ini, syirik yang amat halus dan tersembunyi ini, yang mencelakakan banyak wong ini, yang tanpa disadari itu. Iya. Contoh salah satu. Cobalah kamu gunakan akal. Kita runut akal kita. Ya kan? Kita mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan daya upaya Allah. Tapi sekarang masih ada yang berkata, kita cuma wajib berusaha dan berikhtiar, yang menentukan Allah. Hah? Masih ada yang berkata demikian. Banyak bahkan. Ahli sunnah wal jamaah seperti itu prinsipnya. Kita hanya wajib berusaha dan berikhtiar, yang menentukan hasilnya Allah. Padahal dia ngomong la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Lain di mulut, lain di hati. Munafik artinya. Kapan la haula wala quwata illa billah, berarti tiada daya dan upaya nian, berarti yang berusaha dan berikhtiar juga Allah. Kemampuan Allah, bukan kemampuan kita. Itu cara ngambil artinya tuh. Kalau masih usaha dan ikhtiar tadi merasa kemampuan kita, artinya kita ini mampu. Bukanlah haula wala. Itu kan. Nah, tapi bukan berarti kita tidak berusaha. Bukan berarti kita tidak berikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar itu kita rasa
karena izin Allah, karena kemampuan Allah, bukan kemampuan kita. Itu yang benar tuh. Ini tidak merasa masih ada kemampuan kita. Aku kaya, aku berduit ini karena aku begawe keras. Nah, karena aku dari pagi sampai ke sore, ya kan? Ini artinya apa? Merasa kemampuan dia. Sehingga dia pacak kaya, pacak berduit. Karena merasa mampu dia. Kalau kau sesuai, duduk baik, tidur baik, hati usaha. Kalau aku ini berusaha kuat, keras. Nah, disinilah kita perlu memahami kaji ketuhanan ini. Ya, jadi bukan karena kita ini tiada daya dan upaya nian. Nah, kita tuh yang berusaha, kita yang namanya kita berusaha seperti apalah usaha kita misalnya. Seperti mengajung ngampas, ngampas roti misalnya. Bukan kemampuan mengajung ngampas roti itu yang dirasakan. Ini dikatakan rukun kolbi. Kemampuan siapa yang ada pada diri dia, diri beliau ini? Itu kemampuan daripada kodrat dan irodat Allah, itu baru benar. Kalau masih merasa kemampuan kita, hilang kebaik yang la haula wala quwata illa billah tadi. Ya kan? Enggak usah disebut. Kalau kita menyebut itu, kita masih merasa ada kemampuan diri kita, munafik namanya. Kalau munafik itu tidak jauh-jauh dengan kafir. Tidak beradek itu. Iya. Warna gelas tidak sama dengan warna isinya. Nah itu. Jadi kembali ke situ, ya, yang kita tekankan ini kan supaya kita ini paham duduk di sholat ini dulu kan. Jadi kembali lagi ke sana. Rasakanlah di dalam kita sholat itu, ya, kita ini tidak punya kemampuan sama sekali. Benar-benar tidak punya kemampuan. Timbulkan rasa kita ini yang ada ini hanya kemampuan Allah, kekuasaan Allah, kodrat Allah. Jangan ada kalau sedikit pun merasa ada apa kemampuan kita. Kalau sudah kamu rasa seperti itu, kalau kamu tidak khusyuk sholat, tetap kuping aku ini. Bahkan insya Allah mudah-mudahan ketemu kamu yang sebenarnya netes banyu mata. Saking nikmat sholat. Maka Abu Bakar, para sahabat segala macam itu sholat itu tahan berjam-jam. Nikmatnya ada. Datang ke kita nih tadi cek apa dia bahasa Nuri itu cak kinjeng nyecel banyu. Nah, celak. Assalamualaikum. Celuk sampai sejadah. Ini namanya kerja sholat, bukan sholat. Hah? Maka kalau kita memang sudah benar-benar ketemu di situ sholat itu ikhlas. Mana yang dikata ke ikhlas? Allahu Akbar. Nah, di dalam ruku ini rasa yang ada cuma rasa Allah. Ngangkat badan sami Allah liman hamidah. Yang kita rasa, yang ngangkat, yang bergerak ini siapa? Sujud mah itu juga yang kita rasa ke siapa. Jadi di sinilah dikatakan apa? Dirikan sholat kata Allah bukan untuk menyembahku. Dirikan sholat kata Allah untuk mengingat aku. Apa yang kita ingat? Nah inilah yang kita pelajari ini. Mengingat Allah ini. Kalau kita tidak ngerti siapa Allah, mana nak ingatnya? Nah sekarang kita ini ingat. Mengingatnya apa? Ya sifat ma'ani tadi yang kita ingat. Rasulullah tadi. Yang kenyataan daripada zat Allah yang ada pada diri kita tadi. Yang itu yang kita ingat. Ini yang dikatakan mengenal. Tidak?
Kalau yang mandang mata aku, yang dengar kuping aku, tunggu, kaget. Iya kan? Nah inilah artinya. Artinya apa? Sebelum kita menemui ajal, sebelum kita menemui ajal, kita ajal ke diri kita nih. Apa? Bahasa Rasulullah, antal mutu qoblal mutu. Matikan dirimu sebelum mati. Inilah yang disebut matikan diri sebelum mati. Kita sudah tidak lagi merasa punya kuasa. Gerakku, gerak Allah. Pendengaranku, pendengaran Allah. Penglihatan aku, penglihatan Allah. Sifatku, sifat Allah. Tak kata yang punya kita. Ini yang dikatakan menginalilahkan, mengembalikan segalanya kepada Allah. Ini yang disebut mengesahkan Allah. Itu bukan cuma harta. Oh, orang banyak baca kalau ngomong, oh ini titipan Allah. Ya, titipan Allah. Ini titipan Allah. Titipan Allah kalau ini cuma baca ngomong itu bahaya emang. Tapi kembali ke dirinya tidak ngerti yang mana amanah Allah kepada diri dia. Itu. Padahal Allah jelas disebutkan dalam ayat ini nah. Baca. Jelas, bukannya aku tuh Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah yang mana? Hah? Amanah ini di dalam surat Al-Quran, aku kurang hafal ayatnya, jelas. Dia sudah ditawarkan ke bumi, ke gunung, ke laut, tidak ada yang mampu menerimanya kecuali kita, manusia. Mana amanahnya? Nah, itu yang kita perlu ketahui. Inilah yang nak kita kembalikan. Iya. Ini kurang-kurang nah ini ayat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati illa ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu itu supaya mengembalikan, memulangkan amanahnya kepada yang hak. Bagaimana cara mengembalikan amanahnya? Ini tadi yang kita kaji ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana? Yang 7 tadi. Apa yang 7? Hayat, ilmu, kodrat, iradat, sama, basar, kalam. Bukan punya aku. Punya kau. Kau ya Allah. Aku tidak ada di sini. Kalau sudah kita rasakan, sudah kita benar-benar kita rasakan kesadaran kita bahwa ini milik Allah. Mana kita? Ada tak kita? Tidak ada.